Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa membuat kembali video video review tentang motor listrik Isigo 2 ya. Oke. Hari ini saya akan mereview secara lengkap mulai dari nol ya, mulai dari nol ketika awal pertama kali dulu beli, kemudian sampai dengan ini kita lihat ya sudah berapa kilometer odometernya ya, odometernya. Oke, kalau kita perhatikan di sini odometernya sudah 1473, agak basah ya. 1473,4 km. Ini gear ini kalau normalnya begitu ya. Dia ketika hidup akan menunjukkan P itu parkir. Jadi dia tidak bisa digas ya. Jadi kalau P itu kita nggak bisa ngegas ya. Jadi kalau kita P dia nggak akan bisa ngegas ya. Kalau dia P nggak bisa ngegas, nggak bisa jalan. Tapi kalau misalkan kita pencet rem, ini rem, maka ini akan berubah menjadi 00. Nah, dan dia akan berputar rodanya di belakang ya. Berputar rodanya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Kalau dia P berarti dia tidak bisa jalan. Nah, kalau dia dibiarkan saja menunggu P itu sekitar 5 menit ya. Oke, 5 menit. Nah, ini penampakan motor listriknya dan dia ini baru saja saya bawa beban. Ya, Anda bisa lihat bawa beban segini banyak dengan motor mungil seperti ini. Ya. Motor mungil yang ya gimana ya? Mungkin orang melihatnya mana bisa bawa barang sebanyak itu ya. Tapi kenyataannya ini telah lulus uji ya. Telah lulus uji bisa membawa beban barang sebanyak ini. Oke. Dan saya sangat suka dengan motor ini karena di depan itu bisa muat banyak sekali ya. Muat banyak sekali. Oke. Ini bocorannya ya. Berat satu kantong ini sekitar kalau isinya cireng ya, isinya cireng 110 bungkus. 110 bungkus kali 400 gram. Ya, itu berarti sekitar 440, berarti 44 kg. Ada 3 ya. Kita bisa lihat ada 3, 1 2 3 ya. Dan terus saya duduknya di mana? Saya duduknya di sebelah sini ya. Saya duduk di sebelah sini. Ya. Saya beratnya 95 kg dan ini beratnya 44 kali 3 berarti 132 kg ya. Jadi ini bukan main-main, ini motor tangguh ya. Jadi nggak usah ragu kalau mau beli Isigo 2 ini ya. Motor listrik Isigo 2 mantap. Oke, kita mulai dari nol ya. Saya pertama kali beli ini di Motor House Indonesia ya. Kalau di Jogja itu di jalan Katamso ya, atau orang lebih kenalnya ada Jogjatronic. Nah, seberangnya Jogjatronic ya, seberangnya Jogjatronic. Nah, di Jogjatronic itu seberangnya jadi di pinggir jalan persis Motor House Indonesia. Saya belinya dulu waktu bulan Oktober ya, Oktober saya kalau tidak salah Oktober. Kemudian harganya saya dapat harga promo 11.500.000. Oke, saya dapat harga promo 11.500.000. Kemudian harga aslinya itu 11.900.000 ya. Nah, 11.900.000 itu sebenarnya belum termasuk surat-surat ya, belum termasuk surat-surat. Oke. Nah, 11.900.000 itu belum termasuk surat-surat ya. Atau kalau saya berarti belinya 11.500.000 ya. 11.500.000 cash ya, cash. Oke, berikut ini surat-suratnya kalau sudah jadi lengkap. Oke, perlu dilihat dulu ya pertama. Ini platnya ada birunya di sini ya, biru di bagian ini tahun ya, tahun dan bulannya. Itu depan belakang seperti itu, selalu ada ininya. Oke, itu. Nah, kemudian, kita akan lihat ini surat-suratnya ya. Ini surat-suratnya. Ini atas nama istri saya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya.
Oke, ini dia. Kelengkapannya seperti ini. Motor Honda, saya karena sering membeli motor itu jadinya terikut terus ya. Easygo 2 ya, sepeda motor 1000 watt. Nah, di situ. Oke. Jadi tulisan 1000 watt. Ini kapasitasnya 1000 watt. Nah, ini ada surat-surat lengkap dari dealer ya, dari dealernya Motor House. Ini yang dipakai untuk mengurus STNK dan BPKB ini ya. Ada mulai dari faktur ya kan, ada faktur, terus ada macam-macam ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ini jadi lengkap ya. Itu ada STCK. Nah, setelah 11.500.000 itu, kemudian saya membayar 200.000 lagi, yaitu untuk surat tanda coba kendaraan ya, STCK. STCK itu nanti kan sebelum dapat plat yang biru seperti ini. Nah, motor baru kan biasa dapat plat motor baru ya. Dasarnya putih, kemudian nanti tulisannya warnanya merah. Nah, itu STCK, jadi saya bayar 200.000. Kemudian ini surat-suratnya semua lengkap dari pabrik ya, dealer mengajukan ke pabrik, kemudian pabrik menerbitkan ini ya. Oke. Nah, ini juga ada uji tipenya ya, sertifikat uji tipe. Sertifikat uji ya NIK ya, uji tipe kendaraannya. Nah, itu tadi STNK BPKB-nya. Nah, ini STNK-nya. Oke, ini STNK-nya. Nah, kita akan lihat berapa sih bayar STNK-nya kan begitu ya. Yang orang penasaran itu berapa sih bayar STNK untuk Easygo 2 ya. Ini kendaraannya. Oke. Nah, ini saya baru ini tanggal 8 bulan 11 ya berlakunya. Saya belinya bulan 10 ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ternyata pajak kendaraan bermotornya atau PKB-nya adalah 15.000. Yang ini ya. 15.900. Wow. Sangat murah ya. Jadi yang tahunan yang akan kita bayar itu adalah 15.900 plus dengan jasara harjanya ya. Jasara harjanya lebih mahal 35.000. Jadi nanti kita akan bayar tahunannya 15.900 dan 35.000. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang berapa sih biaya keseluruhannya ya? Berapa sih biaya keseluruhannya mengurus surat-surat ini ya? Jadi tadi kita sudah keluar 11.700.000. Kemudian biaya totalnya adalah untuk mengurus BPKB, kemudian STNK, itu biaya totalnya adalah 545.900. Oke, 545.900. Nah, apa saja 545.900 itu? Komponennya adalah ini ya, komponennya. Oke. Jadi BPKB itu 225.000. Seluruh Indonesia sama ya, BPKB 225.000. Jadi pernah ada yang ngontek saya, yang menghubungi saya, orang Klaten kalau nggak salah ya. Jadi dia mengurus sendiri, mencoba mengurus sendiri. Kemudian dia mencoba mengurus sendiri dan ternyata ya melalui polisi juga ya, oknum polisi ya, akhirnya biayanya membengkak. Kalau saya totalnya hanya segini ya, segini. Ini BPKB itu 225.000, STNK itu tergantung daerah ya, karena pajak itu masuk ke daerah. Kalau di Jogja 147.900. Kemudian PMI ada PMI, di Jogja ada PMI ya. Kemudian PMI-nya 3.000. Plat, nah plat itu bayarnya 160.000. Kemudian ini parkir ya, parkirnya itu 5 kali. Oh, kok banyak sekali parkirnya ya kan? Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Jadi totalnya 545.900 rupiah ya. Seperti ini. Nah, parkirnya 5 kali ya. Sangat banyak ya parkir 5 kali. Mau ngapain aja parkir 5 kali ya kan? Jadi tata caranya adalah pertama, saya di hari pertama saya itu ke Ditlantas ya, Ditlantas Polda DIY ya. Ditlantas itu berarti Satuan Lalu Lintas ya, Direktorat Satuan Lalu Lintas ya, Polda DIY. Hari pertama saya ke sana itu untuk cek fisik ya, cek fisik. Cek fisik di sana tidak ada bayar sama sekali. Oke. Saya ke cek fisik, kemudian di cek fisiknya nomor mesin, nomor rangka. Nomor mesin ada di bagian roda ya, ada di bagian roda sini. Oke, di roda.
Kemudian nomor angka itu ada di bagian ini apa namanya ini, kayak stang itu ya, di bawah sini ketutupan oleh kantong itu. Nah, di situ kemudian cek fisik, tidak ada bayar, dapat berkas cek fisik, kemudian saya masukkan ke loketnya. Nah, di loket saya diberikan berkas untuk diisi sendiri ya, diisi sesuai dengan berkas yang diberikan oleh dealer ya, sesuai dengan berkas yang diberikan oleh dealer. Nah, kemudian saya isi. Nah, setelah saya isi kemudian saya kembalikan lagi ke loketnya. Ini di hari yang sama ya. Nah, kemudian kata petugasnya, kata polisinya, nanti akan dihubungi ya, nanti akan dihubungi. Oke, setelah kurang lebih 8 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya pulang ya. Jadi saya parkir sekali berarti itu ya. Kemudian saya pulang, kemudian dihubungi 8 hari kemudian, ini berkasnya sudah siap. Nah, bisa dilanjutkan nanti ke Samsat Sleman. Jadi ambil dulu berkas lagi. Nah, jadi saya ke Ditlantas lagi. Kemudian saya hanya untuk mengambil berkas yang saya bawa ke Samsat Sleman ya, ke Samsat Sleman. Nah, berkasnya itu saya bawa. Jadi saya ke Ditlantas dulu, saya ambil berkasnya, kemudian saya bayar parkir ya. Berarti saya udah 2 kali ya parkir ya, 2 kali. Ditlantas sudah 2 kali. Setelah itu saya langsung ke Samsat Sleman ya, ke Samsat Sleman. Nah, di Samsat Sleman itu tugas kita adalah sama, cek fisik lagi, free, tidak ada bayar sama sekali, cek fisik. Kemudian setelah itu seperti biasa urutan berkasnya kita juga ngisi juga manual. Kemudian kita bayar STNK tadi, kemudian kita bayar tadi di Ditlantas itu bayarnya di loket BRI ya, di Ditlantas Polda tadi 225.000 itu di loket BRI. Nah, setelah itu kita di Samsat Sleman hanya bayar STNK 147.900, PMI 3.000 dan plat 160.000. Jadi saya udah 3 kali ya ke Ditlantas 2 kali, kemudian Samsat 1 kali. Dan itu di Samsat selesai 1 hari ya. Selesai 1 hari. Saya dulu 2 hari karena mepet ya, waktunya mepet, hampir udah siang. Jadi kalau bagusnya ya ke Samsat itu dari pagi, jam 8 kita dari rumah sudah sampai di sana jam 8 pagi. Saya jam 10-an, jadinya nggak bisa 1 hari. Nah, saya seharusnya bisa 1 hari ya. Kemudian setelah selesai dapat STNK, dapat plat nomor ya, dapat plat nomor gitu kan, dapat STNK. Nah, STNK ini, nah tinggallah kita balik lagi ya. Jadi BPKB belum dapat. Karena untuk mengambil BPKB kita harus punya STNK ya. Oke. Kemudian setelah dari Samsat saya bergerak lagi hari berikutnya ya ke Ditlantas ya, Ditlantas. Ke Ditlantas saya membawa STNK gitu ya. Kemudian bawa STNK sama ada formulirnya itu ya, kecil. Kayak tanda gitu ya, tanda nomor kendaraannya kita. Oke, kita ke Ditlantas lagi untuk ngambil BPKB dan selesai gitu ya, selesai, cuma itu saja. Jadi sangat ringkas ya, tidak sulit. Jadi totalnya sebenarnya bisa cuma 4 kali parkir ya. Jadi di Samsat sekali, kemudian di Ditlantas 3 kali ya, 3 kali. Oke. Nah, ini singkat tentang keluhan ya, keluhan. Jadi ada keluhan setelah saya memakai 1.400 km ini, hampir 1.400 km. Saya pakainya rutin hanya untuk dalam kota, untuk mengajar ya, untuk ngambil barang seperti ini. Nah, keluhan pertama yang pernah saya rasakan adalah baterainya, casan baterainya itu dia tidak bisa mati ya. Jadi kalau baterai di dalam sini ya, di bawah sini. Jadi ada kabel chargernya. Menurut keterangan bahwa kalau dia penuh, kalau dia sedang mengisi itu dia lampunya merah. Ya, lampunya merah. Lampu kayak indikator charger ya, di chargernya itu. Nah, ketika penuh dia akan hijau. Tapi punya saya sudah penuh 100%, indikatornya tetap hijau, tetap merah, tetap mengisi gitu. Nah, kemudian saya komplain, ditukar, diganti baru chargerannya ya, box chargernya. Kemudian ada lagi masalah baterainya malah nggak bisa diisi ya, akhirnya diganti juga baru. Nah, kemudian ada lagi masalah lagi ya, MCB-nya. Jadi dia punya saklar
cetek-ceteknya MCB-nya ya. MCB-nya sering jeglek, sering mati ya. Oke, jadi setiap kali kayak panas gitu ya, saya bawa jalan ke Turi misalkan, daerah Turi itu kan daerah pegunungan, dia kuat di pegunungan kuat, cuma itu kok sering jeglek ya. Akhirnya saya komplain lagi, diganti juga ya. Jadi ini top ya untuk Motor House Indonesia, mantap ya, pelayanannya bagus. Nah, kemudian jadi untuk berkendaranya ya sangat enak, sangat nyaman, mau bawa barang, mau bawa orang bisa, semuanya bisa, sangat lega, tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk kecepatan ya, kecepatan maksimal. Nah, kecepatan maksimal nanti ini sudah kembali ke P lagi ya. Nanti itu P itu akan menjadi speedometernya ya. Ya, kecepatan maksimalnya di 60 ya. 60 di gearnya gear 3. Gear ini hanya untuk tidak wajib dinaik turunkan. Kita bisa langsung dari gear 2 begitu jalan langsung gear 2 bisa. Dan kecepatan maksimal di gear 2 itu di 40 sampai 45 ya. Tergantung. Kalau kita naik tanjakan paling cuma bisa 40. Kalau tanjakannya standar ya. Kemudian kalau dia ini ya. Jadi kalau kita jalan kenceng gitu ya, kenceng pakainya gear 3. Ini gearnya diganti gear 3. Ganti gear tuh ini ya, S di sini ya. Oke, kita fokuskan S di sini. Nah, itu ganti, naik turunkan. Kita coba ya. Kalau saya pencet S di sini, nah itu berganti. Nah, satu itu kalau speednya hanya cuma 30 ya. Kita ganti. Nah, itu. Jadi gear 3 itu untuk maksimal 60. Nah, tapi dia nggak bisa lama-lama di 60. Nanti tiba-tiba dia akan mati sendiri ya, mati sendiri. Bukan mati, salah. Turun gigi. Dia akan kembali ke gigi 2 lagi. Gigi 2 itu gigi defaultnya ya. Dia akan kembali ke gigi 2. Gigi 2, seret, turun. Akhirnya kecepatannya juga turun, ya kan? Kecepatannya juga turun. Kemudian ya cuma 40 lagi. Nah, sebenarnya kalau mau kita pencet lagi S, bisa. Kita pencet lagi S bisa. Sangat bisa ya. Kita pencet lagi S sangat bisa. Tapi ya nanti jadinya katanya sih akan cepat panas nanti motornya ya. Motornya itu di sini. Dinamonya ya. Penggeraknya ya. Nah, oke. Jadi saya ya paling selang 5 menit saya naikkan lagi ke gigi 3 kalau butuh kecepatan ya. Jadi dia hanya bisa di 60 km per jam sekali ngecas. Nah, ini pengalaman juga. Pengalaman ya. Pengalamannya adalah dia ini, nah ini indikator baterai. Dia ini nggak bisa sampai 0 ya, nggak bisa sampai 0. Dia hanya 10% ya. Nanti 10% akan sudah tidak bisa digas. Ini nggak bisa digas. Kalau 10% ini tidak bisa digas. Walaupun sudah keadaannya ini 0 gitu ya. 0 itu kan berarti bisa digas. Rodanya dia berputar ya. Rodanya berputar. Gitu kan. Nah, tetapi dia nggak akan bisa. Nah, kalau dia baterainya cuma 10%. Jadi baterai minimalnya 10%. Yaitu untuk menjaga supaya tidak rusak ya. Nah, gitu. Jadi 10%. Nah, mulai dari 10% sampai dengan 100% itu totalnya ya, total jamnya yang dibutuhkan ya sekitar kalau klaimnya pabrik kan 5 jam itu ya, 5 jam. Ya, samalah sekitar 5 jam itu ya. Oke. Jadi tapi dari 10% loh, bukan dari 0 ya, ingat, dari 10%. Oke, jelas ya. Jadi ini hanya sampai 10% dia akan tidak bisa berjalan lagi. Kemudian dicas penuh 5 jam ya, dan dia akan bisa berjalan lagi ya, seperti itu. Oke. Ini juga pernah saya bawa untuk mengangkat beban ya. Ini kardus sebesar ini. Sebanyak 3 ya. Ingat ini dari 3 nih. Jadi di depan 2 bisa dibeginikan. Ini masuk. Enak sekali. Ini di depan. Kemudian satu lagi dibuat seukuran ini juga. Sama kardusnya. Dibuat seperti ini. Jadi tegak berdiri. Terus satu lagi berada di belakang ya. Di belakang. Kemudian di atasnya ini juga dikasih lagi kardus segini tingginya. Ya. Jadi Anda jangan ragu kalau mau beli motor listrik Easygo 2, semua bisa. Boncengan, bawa barang, apalagi semua bisa ya, jangan ragu. Oke, mungkin itu dulu untuk saya pengalaman dari saya ya selama 1500 km ini. Overall sangat menyenangkan ya, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Jadi kalian jangan ragu ya, jangan ragu untuk membeli motor listrik Easygo 2 ya. Nah, ini alamat saya ya. Kalau Anda ingin mencari saya bisa lihat di sini. Abistor ya, Abistor Frozen Food ya, atau Abistor Yogyakarta ya. Baik,
sekian dulu dari saya. Sampai bertemu kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.